Loh, kamu Pak, ngapain di belum sini? jelas, Pak. Belum jelas gimana? Besok Bapak jelaskan di sekolah saja. Ya, minggir. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak adil caranya. Nggak adil gimana? Kamu itu masih bocah ingusan loh. Jangan sok tahu kamu. Pak, justru karena saya masih bocah ingusan, makanya saya tanya sama Bapak. Ayo besok saja di Bapak nggak sekolah. pernah memberi saya jawaban yang Sudah memuaskan. toh, udah pikir. Loh, malah gimana sih Mas dijipuk? Udah. Aduh. Ini ngopo sih? Sini, balikin. Bapak itu buru-buru, jarang kurang ajar kamu. Pak, gimana saya nggak kurang ajar? Kalau Bapak selalu mengelak memberikan jawaban. Jawaban-jawaban yang mana lagi yang kamu mau? Jawaban yang seperti apa? Hah? Bapak itu sudah berikan semua sesuai kurikulum. Dari bab 1 hingga bab lainnya itu sudah Bapak jelaskan. Kenapa Bapak menyetop pembicaraan saya di kelas? Sementara murid-murid yang lain bebas berpendapat. Bahkan berulang-ulang, Pak. Pak, saya paham. Nilai rapot saya memang bukan yang terbaik di kelas. Tapi bukan berarti teman-teman saya jauh lebih pintar daripada saya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Murid bertanya pada gurunya itu salah. Kamu tahu nggak apa salahmu? Bertanya sesuatu yang nggak bisa dijawab gurunya. Pakai tata kramamu nggak bisa dijawab. Lalu apa salah saya, Pak? Kamu itu terlalu bersimpati pada komunis. Maksudnya? Saya nggak bersimpati kepada siapapun, Pak. Bapak ini gimana sih? Udah. Besok Bapak jelaskan saja di kelas. Dah, Bapak mau pergi. Pak, saya mohon, Pak. Maksudnya gimana? Dule, kamu itu belum cukup umur untuk mengetahui hal itu. Kamu masih terlalu muda. Aduh, gimana ini? Iya. Dah gini aja. Intinya, komunis itu jahat. Ideologi itu tidak sesuai dengan negara kita ini. Wes, lebih baik kamu sependapat saja dengan teman-temanmu yang ada di kelas, ya. Nggak sesuai gimana sih, Pak? Gini loh, kamu itu sudah jangan melawan arus toh, jangan melawan arus. Nilaimu akan lebih baik. Ada hal yang tidak kamu ketahui tentang sejarah ini. Dan nanti kamu malah akan dianggap sebagai pembawa omong kosong, Le. Bapak ini gimana? Saya ini berpendapat kok dianggap omong kosong. Ya, Kalau begitu percuma dong ada guru sejarah semacam Bapak. loh, Ada sarjana ilmu sejarah. enggak Ada buku-buku sejarah di perpustakaan. gini loh. Kalau misalnya ada murid semacam saya bertanya kepada gurunya, malah dianggap omong kosong. Malah didiamkan. Enggak, bukan. Percuma dong. Tidak semua guru sejarah itu seperti yang kamu kira. Seperti yang kamu katakan ini tadi. Ini semua terjadi karena sistem, Le. Tapi Bapak sendiri masuk dalam sistem tersebut kan? Ya karena situasinya darurat. Dan mustahil keluar dari sistem itu. Kamu itu... Nggak ada yang mustahil, Pak. Bapak sendiri kan pernah bilang, selalu ada kemungkinan yang lain. Ya sudah. Sudah dicoba. Tapi tidak ada kemungkinan lain di masa itu. Kamu ini... malah mengingatkanku pada masa laluku saja. Masa lalu Bapak. Udah. Kelak kamu akan tahu yang sebenarnya. Ya. Udah. Pak, saya mohon, Pak. Pak, sekali saja, Pak. Jelaskan, Pak. Udah. Pak. Pak.
penyebaran paham komunisme di Indonesia tetap akan dilarang untuk mencegah penyebaran paham PKI yang telah lama dilarang. Namun menyangkut aduan kepada Presiden mengenai proses penertiban acara dan atribut komunisme di beberapa wilayah, Presiden menginginkan proses penertiban oleh aparat penegak hukum tetap menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang serta melakukan tindakan penertiban yang sewajarnya. Razia di antaranya dilakukan di toko-toko penjual buku, kaos, dan atribut yang mengandung unsur komunisme dan simbol palu arit, di mana petugas melakukan penyitaan terhadap buku-buku, kaos, dan atribut yang diduga menjadi sarana penyebaran paham komunisme itu. Razia-razia ini gencar dilakukan menyusul maraknya penyebaran paham komunisme dan simbol-simbolnya melalui media penerbitan dan atribut di beberapa daerah. Tidak hanya razia dan penyitaan, bahkan polisi juga turut menangkapi sejumlah aktivis yang ditenggarai menyebarkan ajaran komunisme lantaran kedapatan mengenakan kaos bersimbolkan palu arit yang merupakan lambang gerakan komunisme. Di antaranya, seperti yang dialami oleh dua aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Maluku Utara, Adun Fikri dan Supriyadi Sawai. Tindakan para petugas keamanan ini sebenarnya sah-sah saja untuk dilakukan. Pasalnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih mengatur bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dan ajaran komunisnya adalah organisasi dan paham terlarang di negeri ini. Sementara bagi mereka yang melakukan penyebar luasan